Halo guys, kembali lagi di TM Gadget ID. Hari ini saya mau bahas soal desktop setup atau setup meja kerja yang di samping saya ini. Sesuai janji, saya juga akan bahas soal rakitan PC saya. Jadi bulan kemarin itu saya lagi build sebuah PC yang digunakan untuk pekerjaan saya dan editing video YouTube seperti yang kalian lihat sekarang ini. Jadi saya pikir sekalian aja setup desktop kerja yang baru, yang sebenarnya saya juga sudah rencanakan dan saya cicil dari bulan-bulan yang lalu. Dan video ini bakal lumayan panjang, jadi kalian santai aja, siapin kopi kalian dan cemilan kalian. Oke, langsung saja kita mulai dari mejanya ini. Meja yang saya gunakan adalah meja dari Informa. Ini sudah lama saya pakai dan meja ini sebenarnya agak sempit. Kalian bisa lihat agak mepet banget kiri dan kanannya. Panjangnya ini 110 cm dan lebarnya 60 cm. Tingginya itu sekitar 73 cm. Tapi mengingat space ruangan saya yang sempit, jadi untuk sementara ini masih oke. Meja ini juga punya laci kecil yang berguna buat nyimpan barang-barang kecil, seperti USB, hard disk, SSD, kabel, dan lain-lain. Yang saya suka dari meja ini adalah punya ketebalan itu sekitar 2,5 cm. Ini lumayan padat dan kakinya dari besi yang lumayan tebal, hingga kuat menopang setup dual monitor ini. Ya, walaupun kecil ini not bad lah ya. Nah, kita masuk ke monitor ya. Untuk yang di atas ini adalah monitor 4K dari LG. Kodenya 27UL600W. Monitor ini punya satu DisplayPort, dua port HDMI, ada port audio dan juga ada port untuk power. Untuk tombol OSD-nya all-in-one, hanya satu di tengah bagian bawah monitor ini. Selama pemakaian bisa dibilang monitor ini punya kualitas warna dan ketajaman yang nggak kalah dengan MacBook Pro. Dan karena layarnya 4K, jadi pixelnya ini sudah cukup padat. Melihat tulisan yang tipis atau kecil itu benar-benar kelihatan jelas. Intinya beda banget dengan monitor yang Full HD. Oke, kemudian kita pindah ke bawah, monitor satunya lagi. Yes, ini adalah monitor curve dari Xiaomi. Ini bisa dibilang monitor yang mengguncang dunia permonitoran. Karena memang hadir dengan spek yang kalau di brand lain itu bisa harganya 2 kali lipat dari monitor ini. Ukurannya 34 inci dengan rasio 3440 x 1440p. Aspek rasionya 21,9. Panelnya SVA yang katanya lebih bagus dari panel VA biasa. Build quality-nya juga bagus, dari desain body hingga ke stand-nya benar-benar dibuat mewah. Bisa head adjustment, bisa tilt up atau tilt down juga, atau putar ke kiri dan ke kanan. Untuk kelengkapan portnya, ada dua port HDMI, ada dua display port, ada port untuk audio, dan ada port untuk power juga. Untuk tombol OSD-nya dan powernya ada di bagian belakang, sebelah kanan bodinya yang masih bisa dijangkau dengan tangan dari depan. Memang secara resolusi, kepadatan pixelnya sedikit kalah dengan resolusi 4K. Tapi kalau urusan multitasking, multi-view monitor ini bisa diandalkan. Dan monitor ini kualitas warnanya juga menurut saya masih oke buat keperluan editing video seperti ini. Untuk gaming, monitor ini bisa banget karena panelnya sudah mencapai 144 Hz yang buat experience gaming lebih mulus. Nah, untuk mencapai 144 Hz, kabel yang digunakan adalah kabel DisplayPort to DisplayPort yang kita dapat dari paket pembeliannya. Jadi, kita nggak usah beli lagi di luar. Uniknya bagian belakang stand-nya, yang bagian penutup kabel manajemennya sudah pakai sistem magnet, yang mana monitor lain ini belum ada sistem seperti ini. Tapi untuk saat ini, stand-nya nggak saya pakai, karena untuk kedua stand monitor ini, saya menggunakan monitor arm dari seat stand. Dan ini nge-lock cukup kuat di meja ini. Di sini saya pakai tambahan kayu agar lebih tinggi. Tinggi monitor arm ini sendiri 60 cm dan punya kualitas yang menurut saya cukup bagus. Besi-besinya kokoh dan tebal. Instalasinya juga gampang banget. Kalau masih bingung, ada disertai buku petunjuknya. Untuk soal kabel manajemennya sengaja saya nggak gitu rapiin karena saya tipe yang suka ganti suasana. Jadi rencana bakal saya pindahin setupnya mungkin ke sudut lain. Dan kabelnya ini juga ada beberapa yang mesti saya ganti. Jadi sementara biarin aja begitu. Yang penting atasnya kelihatan rapi. Oke, berikutnya dari tadi kalian mungkin lihat LED yang nyantol di monitor ini. Ini adalah LED screen bar dari Baseus sebagai pengganti lampu meja. Kalian lihat sendiri ya, mejanya udah lumayan sempit untuk sebuah lampu meja. Jadi butuh LED yang minimalis seperti ini. LED ini punya pengaturan color temperaturnya 3 tingkat, dari warna warm hingga ke bright.
Untuk level-levelnya sendiri, kita bisa putar aja knob di bagian kanannya ini. Menurut saya cocok banget buat kalian yang mau setup minimalis. Selain itu, cahaya dari LED-nya ini juga membantu agar mata kita nggak cepat lelah karena sinar dari monitor saat kerja di kondisi yang gelap. Nah, karena mejanya ini kecil, jadi setup untuk keyboard dan mouse-nya ini harus tanpa kabel. Untuk keyboardnya saya pakai keyboard dari Royal Klotz, kodenya RKG87. Ini adalah sebuah mechanical keyboard dengan switch blue, varian Ultemu dengan RGB light. Keyboard ini tipe 87 keys dan punya 17 varian RGB yang bisa diganti-ganti. Yang saya suka dari keyboard ini adalah bagian sisi sampingnya, ada RGB yang bisa kita atur warnanya. Untuk koneksinya, selain Bluetooth, keyboard ini juga hadir dengan USB Type-C untuk pengisian dayanya. Dan walaupun memakai Bluetooth 3.0, ternyata responnya udah sama seperti keyboard yang pakai kabel. Contohnya seperti saat standby gini, ketika diklik nggak berasa delay dan huruf pertama yang saya klik itu langsung muncul di monitor. Jadi menurut saya responnya ini sudah cukup cepat. Untuk ganti-ganti dari device satu ke device lainnya juga nggak ada masalah dan keyboard ini bisa koneksi hingga ke 3 device. Sayangnya keyboard ini belum hot swappable dan lumayan berat karena plat bodinya yang memakai metal aluminium. Saya nggak tahu apakah toko resminya ada di Indonesia, tapi saya lihat keyboard ini ada beberapa yang jual di bawah 1 juta rupiah. Kemudian untuk mouse-nya, saya gunakan mouse Logitech M590 multi-device varian yang silent. Mouse ini bisa koneksi hingga 2 device dengan tombol yang ada di tengah ini. Koneksinya pakai Bluetooth dengan receiver yang dicolok di port USB pada laptop atau PC kalian. Tapi kalau device kalian punya Bluetooth, tinggal dikoneksikan aja lewat Bluetooth. Dan uniknya, pada mouse ini ada fitur flow yang bisa memindahkan file dari beda komputer. Contohnya di sini ada satu file dari laptop MacBook yang saya copy, bisa dipindahkan ke komputer desktop saya seperti ini. Gampang banget. Filenya bisa berpindah tanpa harus pakai hard disk ataupun USB. Oke, berikutnya untuk audio. Nah, ini yang buat tambah sempit sebenarnya. Tapi mau gimana lagi karena kedua monitor ini nggak ada speaker dan saya nggak betah pakai headphone. Nggak biasa pakai headphone atau apapun itu. Intinya entah kenapa saya kalau pakai headphone itu nggak bisa lama karena panas dan kadang buat telinga saya itu sakit. Mungkin belum ketemu headphone yang pas ya. Jadi saya sedikit paksain pakai speaker yang sudah ada. Ini dari Edifier, kodenya R1280T. Ini yang non-Bluetooth. Karena ada versi yang pakai Bluetooth, saya lupa kodenya. Kalian cek aja sendiri karena ini speaker sebenarnya sudah banyak yang bahas di YouTube. Nah, yang saya suka dari speaker ini adalah motif kayunya ini. Ini kelihatan natural dan cocok banget dengan motif meja saya. Speaker ini dilengkapi dengan tombol untuk volume, bass, dan treble di bagian kanannya. Kualitas suaranya memang bukan tipe yang ngebass banget, tapi untuk produktivitas saya ini sudah sangat cukup. Oke, itu tadi soal audio. Sekarang kita pindah ke bagian bawah. Nah, ini dia PC Editing TM Gadget ID yang baru. Karena mejanya nggak muat, jadi saya taruh di kolong meja. Saya suka dengan build PC yang modern dengan RGB yang bisa di-adjust color-nya. Intinya secara visual enak dilihat. Ini juga bisa membuat saya lebih semangat untuk kerja. Kebutuhan untuk PC ini kebanyakan untuk pekerjaan saya dan juga untuk editing video. Untuk gaming juga ada, tapi terkadang aja karena kebanyakan gaming saya di konsol atau di smartphone. Oke, untuk isi CPU ini saya jelasin singkat-singkat aja karena saya juga bukan ahlinya. Kalian bisa Google aja part-part yang saya sebutkan nanti. Jadi beberapa komponen ini saya dapat saat promo 11.11 kemarin, seperti motherboardnya sepaket dengan prosesornya dan juga dapat bonus cooler. Oke, untuk motherboardnya ini dari MSI MAG B550 Tomahawk. Kemudian prosesornya saya pakai Ryzen 5 5600X 16 core dan 12 thread yang udah pakai Zen 3. Dan dapat bonus liquid cooler yang sekarang ini saya pakai. Ini dari Darkfast, kodenya ICY T120. Untuk memori RAM ya, saya pakai dari Team Group yaitu T-Force Nighthawk RGB yang masing-masingnya 8GB di 3600 MHz yang punya XMP 2.0. Untuk memori penyimpanannya di sini saya pakai SSD dari Adata yaitu SPG
SX 8200 Pro PCIe 3 X4 M.2 2280 dengan kapasitas 512 GB. Yang kecepatan bacanya mencapai 3500 MB per second dan kecepatan tulisnya 3000 MB per second. Dan untuk graphic cardnya saya pakai MSI GTX 1650 D6 Ventus XX OCV1. Graphic card ini punya memori 6 GB dan sudah DDR6, support maksimum hingga 3 display. Berikutnya untuk power supply-nya saya pakai Aigo PSU GP 550W 80 plus bronze dengan flat kabel. Untuk fan RGB-nya yang di depan dan di atas ini adalah DR12 Pro RGB. Fan dari Darkfast dengan ukuran 120 mm. RGB fan ini sebenarnya paketan dari casing putih ini, Darkfast DRX21. Casing ini udah pernah saya bahas di video sebelumnya. Kalian cek linknya di atas, nanti saya kasih. Nah, buat kalian yang lagi cari paketan komponen PC seperti saya ini, kayak tadi motherboard plus prosesor, terus dapat bonus cooler, paketan casing dengan kipas, dan lain-lain, bisa kalian cek di PT Alfa Arta Andaya, karena di sana banyak banget paketan yang cukup terjangkau. Dibanding kita beli salah satu di luaran sana, itu lebih mahal. Apalagi pas ada promo online lebih murah lagi. Cek aja linknya di kolom deskripsi. Oke, kita masuk yang terakhir adalah kursi. Nah, yang saya pakai ini adalah tipe kursi kantoran dari Ergotech. Ini udah saya pakai sekitar setengah tahun dan ini cukup nyaman. Busanya ini juga tebal dan senderannya juga support bagian back kita. Ketinggiannya bisa kita adjust, rangka kaki dan panjangnya ini juga sudah dari bahan stainless yang cukup kuat. So, itu dia guys setup dari TM Gadget ID. Sebenarnya ini setup untuk sementara aja. Mungkin tahun depan bakal berubah lagi. Mungkin mejanya diganti yang lebih lebar, atau mungkin saya pindah ke sudut lain. Kita lihat saja nanti. Sebenarnya ada beberapa item yang saya nggak jelaskan, takut videonya kepanjangan. Tapi kalian cek aja di kolom deskripsi. Dan gimana pendapat kalian soal setup seperti ini? Kasih tahu saya juga di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan, boleh silakan aja, sebisanya akan saya jawab. Dan untuk link semua produk yang saya sebutkan tadi, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Oke, sekian video hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Saya Trejo Moses pamit, kita ketemu lagi di video selanjutnya. God bless. Panjang nih videonya.